Baik, ya, kita mulai kuliahnya. Ini juga saya coba buka dulu filenya, ya. Nah, ini kuliah minggu kedua. Nah, kita akan coba, kalau misalnya minggu lalu itu sudah kita lihat ya secara intuitif stage coach. Nah, kemarin kita akan coba lihat formalnya ya. Jadi definisinya tuh seperti ini. Jadi untuk setiap masalah ya, jadi kita kenali dulu gitu ya prinsip dari pemrograman dinamiknya. Nah, ini yang kita sedang amati itu adalah dua tahap ya. Jadi ada tahap N dan ada tahap N+1. Nah, di setiap tahap ini terdapat status ya, gitu ya. Nah, statusnya itu kita tandai dengan SN, dan di depannya kita punya status SN+1. Nah, hubungan antara SN dan SN+1 ini diketahui sebagai keputusan XN, gitu ya. Makanya kemarin kan notasi kita ada F dalam kurung S, XN, gitu ya. Jadi yang dilihat itu value-nya seperti ini. Jadi ini nilai fungsi pada tahap ke N untuk status ke Sn, dan keputusan yang harus dihadapinya adalah XSN, gitu ya, XN ya. Jadi ini bukan fungsi yang bergantung kepada dua variabel secara umum gitu ya, tapi ini adalah membacanya adalah nilai suatu fungsi atas status dan keputusan yang harus kita ambil gitu ya. Nah, di sini yang harus diketahui atau dipahami betul itu adalah bahwa pendekatan pemrograman dinamik determinasi ini harus kita lihat pada status pada tahap selanjutnya sangat ditentukan oleh status dan keputusan kebijakan pada tahap yang tengah diselesaikan atau current stage, di mana pada kasus probabilistik terdapat peluang ya, nanti kalau kita bicara probabilistik. Nah, kemudian skemanya seperti ini. Jadi nanti di setiap status ada SN ya, SN dan SN+1. Setiap tahap kita kenali sebagai stage N dan N+1. Terus nilainya ini setiap status mempunyai Fn, Sn, Xn. Sementara pada tahap depannya nanti nilai optimalnya yang masuk ya untuk Fn+1 untuk status N+1 gitu. Nah, kemudian mungkin untuk lebih jelasnya kita akan coba memahami ya dengan satu masalah yang lebih besar gitu ya. Kalau kemarin kan sudah diberikan networknya, kalau sekarang diberikan cerita dan diberikan data gitu. Nah, kemudian gimana nih cara menyelesaikannya? Nah, jadi ini akan lebih mudah untuk kita pelajari dengan menggunakan contoh seperti ini. Ini buku contohnya saya ambil dari Hiller Deberman ya. Jadi di sini ada WHO yang akan mengirimkan gitu ya 5 tim ya yang akan ditugaskan di 3 negara ya. Jadi ada 5 tim kesehatan gitu yang akan ditugaskan di 3 negara, di mana gitu ya mereka itu ada batasan ya bahwa kita ingin mengalokasikan di 3 negara ini untuk memaksimumkan total efektivitas dari kelima tim gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini timnya harus saling bekerja sama. Kemudian jumlah tim yang dialokasikan di setiap negara ini jumlahnya harus integer gitu ya, seperti itu. Kemudian ukurannya digunakan additional person year of life ya, seperti ini. Kemudian tahap data yang diberikan ini seperti ini. Jadi datanya ini adalah data efektivitas ya. Jadi kalau misalnya ini medical timnya ada 5. Kalau misalnya saya mengirimkan 5 tim di negara 1, maka saya punya efektivitasnya 120 gitu ya. Kalau di negara 2 150, di negara 3 130. Tapi harapannya ketiga negara ini diberikan suatu tim gitu ya untuk mengerjakan masalah kesehatannya. Nah, pertanyaannya 5 tim ini harus dikirim ke negara yang mana gitu ya supaya efektivitasnya maksimum gitu. Nah, untuk kasus seperti ini ya, maka kita akan menggunakan teknik yang disebut sebagai distribusi alokasi. Nah, di sini kita perlu menggambarkan tahap dan statusnya tadi, gitu ya. Nah, kalau misalnya lihat ke masalah tadi ya di sini, yang masalah yang ini, tabel ini,
Artinya saya harus mengambil keputusan ya. Jadi ingat-ingat ya bahwa pengambilan keputusan itu identik dengan tahap gitu ya. Jadi kalau saya punya 3 negara, maka saya harus mengambil keputusan di 3 negara tersebut, maka saya harus menentukan berapa jumlah tim yang ada di negara 1, negara 2, dan negara 3. Artinya saya mengambil keputusannya 3 tahap gitu ya. Di negara 1, negara 2, dan negara 3. Gitu seperti itu. Nah, prinsip dari pemrograman dinamiknya adalah ketika saya mengambil keputusan di negara 1, maka akan mempengaruhi keputusan saya di negara kedua ya, dan negara ketiga seperti itu. Nah, jadi data yang di tabel sebelah 1 ini, kalau misalnya kita buat skemanya atau networknya, ini akan menjadi seperti ini. Dari mana nih ceritanya? Nah, ini akan kita coba ceritakan ya. Jadi, ini saya punya 3 tahap. Tahap 1 berarti ini negara ke-1 ya. Kemudian tahap 2 ini berarti keputusan kita di negara kedua. Kemudian tahap 3 itu artinya harus mengambil keputusan di negara ketiga ya. Nah, untuk mengambil keputusan di negara ke-1, tahap awal itu saya punya 5 tim gitu kan. Seperti itu ya. Nah, yang namanya status itu adalah alternatif bagaimana saya membuat atau mendistribusikan 5 tim ini. Nah, misalkan di sini kalau saya tidak menugaskan, maka di tahap kedua saya akan punya 5 tim, betul tidak? Ya, ya. Jadi yang dituliskan di dalam angka-angka yang diberi bulatan ini itu adalah sisa timnya. Ya, sisa timnya. Artinya kalau 5 ke 5 ini artinya saya tidak mengirimkan tim gitu ya ke negara ke-1 gitu seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya di awal status itu kan ya 5 nih. Kalau misalnya di negara ke-1 saya tidak mengirimkan berarti sisanya 5. Kalau saya kirim 1 berarti sisanya 4. Kalau saya kirim 2 sisanya 3. Kalau kirim 3 berarti sisanya 2. Kalau kirim 1 berarti kirim 4 berarti sisa 1. Kalau kirim 5 berarti sisanya 0. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian angka-angkanya ini dilihat dari tabel yang tadi di atas itu. Kalau saya tidak mengassign, berarti kan efektivitasnya 0 ya, gitu ya, dari tabel sebelah 1 tadi. Kalau saya kirim 1, berarti nilainya 45. Kalau dikirim 2, 70. Kalau kirim 3, 90. Kalau kirim 4, 105. Kalau kirim 5, 120. Datanya adalah dari tabel negara 1 karena saya sedang mencoba mengambil keputusan di negara ke-1. Sampai di sini bisa diikuti ya. Karena ini core-nya memang harus membuat network-nya ya. Nah, kemudian ya kalau sudah dipahami distribusi atau alternatif atau status dari pendistribusian tim di negara pertama, selanjutnya saya juga harus membuat skema untuk pengambilan keputusan di negara kedua. Nah, di negara kedua, ini kita akan bermain dengan sisa alokasi yang kita miliki dari negara ke-1 ini. Misalnya, kalau saya mulai dari sini, di sini kan saya masih punya 5 ya. Berarti alternatifnya, saya bisa tidak mengirim, saya kirim 1, kirim 2, kirim 3, kirim 4, kirim 5. Gitu ya, kalau untuk yang angka 5 ini, ya kan? Berarti kalau saya masih tetap punya 5 tim, maka saya bisa tidak mengirim, maka sisanya 5. Saya bisa mengirimnya 1, sisa 4. Kalau saya kirim 2, sisa 3. Kalau saya kirim 3, sisa 2. Kalau saya kirim 4, sisa 1. Kalau saya tidak kirimkan semua, berarti sisa 0. Betul ya? Betul ya? Jadi kalau yang ini. Nah, kemudian status yang 4 ini paling banyak saya bisa kirim 4 gitu kan. Ya. Berarti kalau kirim 4, sisa berapa? Sisa 0 ya, berarti sambungkan angka 4 ini dengan angka 0 yang di atas. Ya. Kemudian alternatifnya berarti kirim 4, kirim 3. Kalau kirim 3 berarti sisa 1, kirim 2 berarti sisa 2, kirim 1 berarti sisa 3, enggak ngirim berarti sisanya 4. Oke? Ya, bisa diikuti ya. Nah, demikian juga yang 3 ini. 3 ini juga sama. Saya sekarang punya 3, berarti alternatifnya bisa kirim 3, bisa kirim 1, bisa kirim 2, atau tidak mengirim. Gitu ya. Kemudian yang 2 ini juga sama, mungkin biar nggak bingung saya kasih warna merah. Yang 2 ini juga, kalau saya punya sisanya 2,
maka alternatif yang bisa saya lakukan adalah mengirim 2, mengirim 1, tidak mengirim, gitu kan. Ya. Artinya kalau tidak mengirim, statusnya tetap 2 menjadi 2 gitu ya. Nah, kalau yang tinggal saya tadi punya 1, berarti saya bisa kirim 1 atau tidak kirim. Kalau yang 0 ini berarti sudah tidak bisa kita apa-apakan ya, gitu kan, kalau yang 0 ini ya. Nah, kemudian di tahap yang ketiga, karena tidak ada tinggal satu tahapnya saja, berarti langsung kita harus habiskan semua sisa sisa timnya, ya kan? Ya, karena kan tadi dari 5 tim ini harus semuanya dialokasikan, kemudian setiap negara harus memiliki alokasi yang integer. Berarti pada tahap ketiga ini harus semuanya habis, sudah jadi dinolkan saja. Ini kalau 0 artinya kan kalau 0 tetap 0, kalau tadinya 1 berarti saya harus kirim 1. Kalau tadinya 2 berarti saya harus kirim 2. Kalau tadinya 3 ya berarti saya harus kirim 3 gitu kan. Kalau tadinya 4 berarti saya harus kirim 4. Kalau tadinya 5 berarti saya harus kirimkan seluruhnya 5-5-nya. Begitu? Ya, oke. Nah, ini yang disebut sebagai desain networknya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian seperti yang kemarin kita sudah lihat, maka tujuan kita adalah dari tahap 1 ke tahap 3 ya ini. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Ini tadi yang ada di tulisan di bawah ini itu adalah penjelasan yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian yang harus diperhatikan ya, berarti di sini fungsi tujuan kita adalah memaksimumkan sesuai dengan tulisan yang ada pada soal tadi ya, bahwa kita harus memaksimumkan performance. Berarti di sini maksimum CIXI gitu ya. Oke, sampai di sini yang mau tanyakan? Khususnya mengenai penentuan networknya. Ini yang paling penting. Ya. Oke, kalau misalnya sudah jelas ya, saya coba clearkan dulu untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, kita akan mulai mengerjakan dengan menggunakan metode dynamic programming dengan iterasi backward ya. Jadi mulailah dari n sama dengan 3. Jadi kalau n sama dengan 3, berarti di posisi ini ya, tadi kemarin saya udah bilang ya, yang ini posisi 1, ini posisi 2, posisi 3. Berarti 3 itu dari yang kelompok 2 ke akhir. Berarti yang seperti ini. Nah, ini adalah kelompok tahap 3-nya. Nah, sekarang tahap 3 ini kita selesaikan. Ini sebenarnya kalau mau ditulis lebih lengkap ini harus ada gini sih ya. Di sini ada x3 gitu ya. X3-nya. Nah, X3-nya itu adalah titik 0 ini, ya kan? Berarti ini titiknya 0 ya, titik 0 gitu. Nah, X3-nya ya, X3 statusnya ini adalah semua titik yang ada di sebelumnya. Berarti dia titik sebelumnya dia menjadi status. Statusnya berarti ada 0 sampai 5 ya, seperti ini. Ya, sementara status yang ada di depan kita itu adalah 0 karena hanya 1 berarti 0. Nah, pertanyaannya saya harus mengambil keputusan X3-nya yang mana? Ini harus kita tentukan ya. Nah, sekarang kalau 0 ke 0 berarti dia bobotnya 0. Kalau 1 ke 0 bobotnya 50, 2 ke 0 70, 3 ke 0 80, terus 4 ke 0 100 dan 5 ke 0 130 gitu ya. Nah, karena dia satu-satunya pilihan, berarti gitu ya, semuanya itu dari titik 0 gitu ya. Dimana nilai 0 ini ya berasal dari ya statusnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Ya, oke. Baik, selanjutnya mungkin lebih menantang lagi setelah tahap ketiga ini adalah tahap yang kedua ini karena lebih banyak nih alternatifnya. Nah, untuk tahap ketiga gitu ya, maka di sini kita tentukan lagi seperti ini ya. Statusnya mana, kemudian keputusan yang harus diambilnya yang mana. Statusnya berarti semua titik yang ada di sebelah kiri ini ya. Ini ya, berarti 0 sampai 5. Kemudian keputusan alternatifnya itu adalah titik-titik yang berada di sebelah kanan. Berarti ini juga sama, 0 sampai 5. Gitu ya, seperti itu. Nah, tapi cara pengisian tabelnya, semua yang menuju 0 berarti harus ditambah dengan berapa? Harus ditambah dengan berapa tadi? Ya, harus dilihat lagi ke tabel yang sebelumnya.
semua di 0 berarti tambah 0. Semua yang ke 1 berarti 50 ya. Semua yang menuju 2, 70. Semua menuju 3 ada 80, menuju 4, 100, dan menuju 5, 130. Gitu ya, seperti ini. Nah, ini kan 0 ke 0, 0 ya. Nah, 1 ya. Tadi kan 1, 50 ya. 50, oke. Nah, berarti ini kan 1 ke 0 ya. Berarti semuanya ditambahkan sesuai dengan angka yang tadi, gitu ya. Nah, kemudian 1 ke 1. Nah, 1 ke 1 nih. 1 ke 1, ini tadi 1 ini kan ada ini ya. Nah, di sini kan dari 1 ke 1 ya. Itu kan habis ya. Gitu ya. Seperti itu nih. Ini kan 2 ke 0. P20 ditambah nih 70 gitu ya. Kemudian kalau X2-nya 1 ya, X2-nya 1 2,1 gitu ya, seperti ini. Ini nih bisa dilihat ya titik yang inilah misalnya ya. 45, 20 dan 20 kan gitu ya. Jadi untuk step 2 nih yang diambilnya nih ya, step 2. Jadi ini kan 2 ke 2 ya, ini 45. Jadi ini kan 0 ya, ini boleh dicoba dipahami ya. Ini kan step 2 tuh yang ini ya. Step 2 itu kan yang ini. Diterjemahkan menjadi yang ini ya, gitu ya. Nah, sekarang 2 ke 0, F220 ini artinya dari 2 ke 0 itu artinya kita mengalokasikan 2 ya. Betul ya? Jadi di sini gitu ya, berapa cost-nya? Cost-nya 0 gitu ya. Cost-nya 0, tapi harus ditambah dengan 70 ya. Harus ditambah 70. Kalau atau mau mulai dari sini, 0, ini kan 2 ke 2, berarti sisanya 0 ya. Berarti kan ini 45, yang ini 45. Kemudian ke 0, berarti dia ditambah 0 gitu. Kalau misalnya 21, berarti kan ini cost-nya 20 ya. Karena dia bersisa 1, maka dia harus tambah dengan 50 ya. Kemudian kalau yang 0 ini ya, ini 2 ke 0 kan dia tidak mengalokasikan, berarti dia 0. Tapi di titik 2 dia nilainya adalah 70, maka dia nilainya 70. Nah, makanya kita dapatkan yang ini 70, 70, 45 gitu. Oke, boleh dilihat dulu ya supaya lebih jelas. Jadi, saya ulang lagi ya. 2 ke 0 itu kan artinya saya punya 2 ya. Lalu saya alokasikan dua-duanya. Ya kan? Seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya saya mengalokasikan dua-duanya gitu ya. Dua-duanya, nah berapa yang harus saya keluarkan? Dan di sini nilainya 0 gitu. Ini juga harus dilihat dari ini ya, dari tabel ya, dari tabelnya. Kemudian tapi semua titik yang menandakan bahwa kita mengeluarkan 2 berarti ditambahnya 70, berarti 0 tambah 70. Yang 2 ke 1 ya, cost-nya 20 gitu ya, cost-nya 20 ya. Tapi kalau misalnya bersisa 1, maka nilai yang sebelumnya nilainya 50 ya. Kemudian kalau 2 ke 2 nih, 2 ke 2 ini ya, jadi 2 ke 2 itu artinya kan saya punya 2, saya alokasikan 2. Jangan sampai pusing lihat ini ya. Ya, jadi kalau boleh saya tulisin lagi di sini. Ini kan saya punya status 2, keputusannya 2, gitu kan. Yang ini keputusannya 1, yang ini keputusannya 0. Maka yang 20 ini ya, itu merepresentasi yang mana? Yang ini nih. Ya, 20 itu berarti yang ini kan, 20. Saya punya 0 ininya, tapi cost-nya adalah 70. Gitu. Jadi dapat 70. Kalau 21 berarti 20 ya, yang ini 20 tambah 50 gitu. Kemudian yang 20 ya, 20 itu artinya di sininya sih 22 gitu ya. Artinya kan saya punya 2 dikeluarkan 2. Jadi ini costnya 45 ini gitu ya. Coba dengan yang cara yang sama konfirmasi dulu untuk setiap titik yang ada ya. Misalnya kan tadi 00 sudah ya. Kalau yang satu, yang ini mungkin ya bisa dicoba 1, 0, 1. Nah ini coba, boleh dicoba. Jadi benar nggak ngecek ke atas ke bawah tuh. Ini kan nilainya 20, ini nilainya 0 gitu.
Berarti kan yang ini artinya F 1,0. Gitu kan? Nah, ini di sini ada berapa? Satu itu. Ya, satu itu selalu ditambah 50 di sini. Kalau ini tambah 70. Gitu ya. Nah, jadi ini 1, 0 artinya saya punya 1 tapi saya tidak mengassign, maka nilainya 0 ditambah 50. Makanya ini nilainya 50. Gitu. Ya. Kemudian kalau yang ini notasinya F 1,1 ya. Saya punya 1 lalu saya assign 1. Karena apa? Karena kan ini sisanya 0. Ya. Berarti ini sama dengan, saya kayaknya salah, ini harusnya 0 ya. 20 itu ya, 20-nya dari sini ditambah ya ke 0 yang ini berarti dia 0 gitu, seperti itu. Maka di sini dapatnya 20. Gitu ya. Nah, ini harus dicacah satu-satu nih. Nah, yang tadi 2 sudah. Coba yang 3. Gitu. Ya, yang 3. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, coba cek untuk setiap baris ini, pastikan Zaki sama Wibi paham kenapa isinya seperti ini. Gitu. Oke, coba dicek dulu ya. Ya, silakan ya, tolong dicek dulu semuanya ya. Ya. Bisa ditemukan caranya? Ya, bisa dipahami ya nanti yang 3 nih. 3 ini berarti ya, udah bisa? Udah, Bu. Oke. Yang 3, baru yang 3. 3 udah, 4 udah, 5 udah. Harus dilengkapi 4, 5 semua. belum. Ya, secara umum polanya sama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengassign
3 ke 3 ya, jadi posisinya 3 ke 3 itu artinya kita sebenarnya tidak mengesain apa-apa gitu ya, sehingga skornya tetap gitu ya, seperti itu kan ya, begitu ya. Yang ini juga ya, ini kalau posisinya itu 3-0 berarti sebetulnya kan dia 3-3 ya, 3-3 itu berarti nanti 75 harus ditambah berapa tuh? Yang ketiga sudah bisa ya. Ya, boleh juga ya kalau misalnya mau memperhatikan ini formulanya. Ya, nilai formulanya. Zaki ada kesulitan? Belum ada Ibu, masih sama baru nomor 3 yang 3. Oke, silakan dicoba dulu ya. Ini memang kalau dinamik kita lebih suka pelan-pelan gitu ya, karena harus dicek gitu. Boleh nanti operasikan aja urutan seperti ini ya. Oke, udah cocok semua. Yang keempat dan kelima. Oke. Sudah dapat semua? Ya kalau nggak kelihatan boleh dicek ke sini ya, di tabel ini 150, 110 dan seterusnya ya. Oke. Ini tadi tahap yang kedua ya. Oke, nggak ada masalah ya. Asal kuncinya adalah teliti ya. Teliti ya. Nah,
ini juga ya, kenapa perlu praktikum gitu, karena kan kalau kita cek satu-satu bisa jadi kita salah input ya, tapi kalau misalnya udah dibikin program, dia bisa baca secara otomatis gitu. Oke, nah sekarang N2 sudah diselesaikan seluruhnya. Nah, kemudian di setiap barisnya tentukan nilai maksimumnya, karena kan tadi di kita yang kita mau maksimum ya, maksimum performance ya. Jadi di setiap baris ini 0, 0. Terus ini ada 50 dengan 20 berarti maksimumnya 50. 70, 70, 45 berarti maksimumnya 70. Kemudian 80, 90, 95, 75 berarti 95. Kemudian ini 100, 100, 115, 125, 110 berarti maksimumnya 125. Yang di baris terakhir maksimumnya 160. Nah, lihat angka-angka yang terpilih tadi berasal dari status keputusan yang mana. 0 berarti 0, 50 dari 0, 70 ini ada 2 ya, berarti dari 0 atau 1. 95 2, kemudian 125 dari 3, yang 160 dari 4. Ya. Oke ya, bisa paham ya dapat angka ini. Nah, kemudian dengan cara yang sama untuk status yang terakhir. Nah, status yang terakhir ini kita punya 5, kemudian alternatifnya 0 sampai 5 juga. Dengan cara yang sama tadi, berarti kita buat formulanya F1 fungsi tahap 1 untuk status yang kita miliki, model kita 5 tim akan mengambil keputusan secara beragam. X1-nya beragam dari 0 sampai 5. Itu fungsinya adalah P1 S1 ditambah F2 bintang ya, karena dari stage kedua 5 kurangi X1 gitu ya. Jadi misalnya untuk X1-nya samanya 0 ya. X1 samanya 0 itu artinya kita tidak mengalokasikan sama sekali. Berarti yang ini ya 5 ke 5 ya. Gitu ya. Berarti 5 ke 5 berarti dia 0 nilainya. Nah, tapi semua yang menuju 5 berarti nilainya 160 karena tadi di sini dari 160. Dari yang semua dari 5 berarti tambah 160 gitu ya. Jadi ini 0 ditambah 160. Nah, kemudian 51 artinya kan ini ya nilainya 45. Nah, kemudian F bintangnya 5 kurang 1 berarti 4. Di sini 4 itu adalah 125 ya. Jadi ditambah 125. 45 tambah 125. Kemudian X2 ya. X2 berarti 5,2 berarti ini 70 ditambah F3. Nah, F3-nya di sini adalah 95 ya, 70 tambah 95. Ya kan? 70 tambah 95 ya. Jadi dapat 165. Kemudian F2 ya, F2 yang ini berarti 90 ditambah 2 ya. Tambah 70. 160 ya, seperti ini. Lalu F4 ya, F4 yang ini berarti 105 ditambah 1 ya, ditambah 50 ya, seperti itu ya. Jadi ini kita dapat 155, kemudian 120 nih untuk 5,5 ya, berarti 120 ditambah dia 0. Nah, kemudian pilihlah yang maksimumnya 170 ya, berarti ini, berarti dia berasal dari titik 1. Nah, jadi ini baru sudah selesai ya semua tahap karena cuma 3 tahap. Nah, kemudian cara kita membacanya itu adalah ini 5, lalu keputusan X1 bintangnya adalah 1 ya. Artinya kita harus lihat status selanjutnya itu adalah 5 kurang 1 ya. Nah, 5 kurang 1 berarti harus dilihat ke atas. 5 kurang 1 kan 4 ya. Berarti di sini yang harus kita lihat di sini yang 4 ke 3 ya, seperti itu ya. Nah, 4 kurang 3 itu 1 ya. 4 kurang 3 kan 1 ya. Nah, kemudian kita ambil berarti status yang di sini yang terakhirnya dia adalah di 1. 1 menuju 1 ya. 1 ini 1. Nah, sehingga ini bisa diambil kesimpulan penugasan kita itu adalah ya ini nih. Ini 1, lalu 3, lalu 1. Bisa diikuti? Ya. Jadi kalau misalnya mau lihat lengkapnya dari gambar ini di gambar ini deh gitu ya. Tadi 5 kan ya.
kurangi 4 gitu ya. Itu berarti kita ambilnya 1 gitu ya, 1 di sini. Kemudian 5 menjadi 3, berarti 1 juga ya. Sebentar, saya salah nggak? Nah, jadi ini ya, sebentar. Nah, ini nih. Kan ini X1-nya 1 gitu ya. Nah, kemudian 5 kurang 1, 4. Berarti di sini nanti dilihatnya 4. Langsung aja lihat yang 4 ini. Nah, lihat yang 4 ini. Kalau 4 berarti keputusannya 3 ya. Kemudian ya selanjutnya kita harus lihat yang 3 di tabel yang ini. Nah, ini yang harus kita lihat 3 ya. 3 berarti dari 3. Sehingga kita punya keputusan 1 gitu ya di X1, kemudian X2-nya 3 gitu ya. Kemudian X2-nya ya, X3-nya adalah 4 kurangi 1 ya, 4 kurangi 1 berarti saya yang ketiga yang salah nih. Jadi kan di sini 4 3 3 berarti dikurang ya. Jadi 4 kurang 3 1 berarti kita lihatnya di sini yang 1. Nah, yang 1 berarti di sini otomatis saya clearkan dulu ya. Jadi gini, ini kan 5. Keputusannya 1. Berarti ini di negara ke-1 kita alokasikan 1 tim. Nah, tapi untuk melihat di tahap yang sebelumnya, berarti kan karena status itu adalah sisa alokasi, maka 5 kurangi 1 kan 4, gitu ya. Nah, kemudian di tahap yang ini kita lihat 5 kurang 1 adalah 4, maka kita pilih lagi di sini nilainya 4 ya, 4. Kan 5 kurangi 1 4. Jadi keputusannya 3. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini kan 3 ya. 4 kurang 3. Nah, kita lihatnya 4 kurang 3. Berarti 1. Berarti nanti di tahap yang di atas, di satunya lagi, kita ambilnya harus nilainya 1. Ya, jadi yang 1 ke 1. Artinya apa? Berarti di negara ketiga, di negara ke-1 1, negara kedua 3 tim, di negara keempatnya 1 tim. Begitu cara mengambil keputusannya. Ada pertanyaan? Ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Ini kalau pemrograman dinamik itu harus diterangkannya dengan banyak contoh soal. Sekarang kita coba, di sini saya punya 2 soal ya, punya 2 soal 3, malah 3 ya. Oke. Mungkin ada yang bisa merenungkan gitu ya. Untuk nomor 1, 2, ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silahkan. Atau kalau misalnya belum yakin betul ya, pahami dulu yang ini. Ya. Biasanya ini saya tugaskan sih. Jadi kan kita karena sudah pertemuan kedua gitu ya. Sudah pertemuan kedua. Jadi tugasnya sekarang pengantarnya sudah cukup dari yang kemarin stage coach dan ini gitu ya. Nah, untuk sisa latihan yang ini boleh Wibi sama Zaki mencoba menyelesaikannya. Kemudian nanti saya akan buatkan link tugas ya. Nanti boleh di-upload ke sana gitu. Ya. Jadi saya nggak akan menambahkan dulu teorinya terlalu banyak ya. Tapi ini harus dicoba satu-satu gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk hari ini contoh soalnya sih menurut saya 1 aja cukup gitu ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana implementasinya ke 3 soal ini. Ya, mungkin kalau misalnya sudah pernah kayak Wibi kan sebetulnya sudah menyiapkan praktikum ya, berarti mungkin di praktikumnya sudah tahu juga bahwa bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, tapi perbedaannya praktikum dengan yang di sini itu adalah konsep grafis di sini sangat diperlukan gitu ya. Kemudian pengerjaan dengan tabel dan pengisian tabelnya itu yang kita perlukan gitu. Kalau saya Bu buat praktikum jadinya full sama Kang Ewen sama Kang Albert. Jadi nggak di pemrograman dinamik lagi gitu, yang ngajar. Oh gitu, ya ya ya. Iya, Tapi maksud saya kan kemarin Wibi atau Zaki juga mungkin sudah sempat akses modul-modulnya ya, gitu ya. Pada prinsipnya di situ contoh soal kan boleh dari situ sama aja ya praktikum dan lain-lain. Nanti untuk pengembangan tetap sih soal ini harus bisa dikuasai gitu ya. Kalau dengan Ewan jadinya hari apa?
Selasa jadinya. Jadinya tetap Jumat sih, Bu. Oh, Eh, tetap Jumat. Oh ya, untuk oke. minggu ini baru pertemuan apa ya, kayak perkenalan gitu. Semacam Hmm. perkenalan kontrak dulu. Ya, biasanya memang begitu ya. Praktikum kan Ya. dimulai di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua, tapi kalau kalau misalnya daftar hadirnya tetap saya buatkan karena harus 16 gitu, baik praktikum maupun maupun perkuliahannya. Ya. Oke deh, mungkin warming up dulu aja biar lebih paham gitu ya. Jadi dari saya contoh soal yang minggu lalu dan minggu ini bisa jadi dasar gitu untuk mencoba memahami pemrograman dinamik secara konseptualnya dulu gitu ya. Dan ini kita mulai dari soal yang sangat sederhana dari stagecoach, termasuk ini masalah sisa alokasi ya. Jadi yang tadi saya jelaskan di sini ini tentang sisa alokasi. Jadi statusnya itu berdasarkan sisa tim yang ada gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa diimplementasikan dengan cara yang sama untuk soal yang pertama, hanya di sini mohon perhatikan ada perbedaan narasi sedikit ya. Bahwa di sini di setiap daerah harus ditugaskan paling sedikit satu penjual dan setiap penjual dibatasi harus ada di satu daerah gitu. Jadi nggak boleh double gitu ya, nggak boleh dua kali ditugaskan. Kalau yang tadi kan di sini statementnya bahwa setiap daerah harus integer gitu ya, harus integer aja gitu ya, seperti itu ya. Kalau di sini harus ditugaskan, berarti nggak boleh ada satu daerah yang tidak ada petugasnya gitu ya. Kemudian yang ini juga untuk mencapai apa eh, nilai ya, penilaian misalnya persiapan UTS UAS itu punya punya 7 hari ya sebelum UAS gitu. Kemudian ada 4 mata kuliah gitu. Kemudian setiap mata kuliah menunjukkan angka gitu. Kalau misalnya 1 hari berarti dia nilainya segimana, kalau belajarnya 4 hari nilainya 9, 8 gitu. Kita harus mengoptimalkan ya. Kemudian yang ini political campaign, tapi ini ceritanya aja sih yang dirubah-rubah ya. Sebetulnya semuanya sama aja gitu ya. Nah, makanya mungkin ini perlu perlu latihan, dan saya pikir Zaki dengan Wibi saya persilahkan untuk bekerja sama aja gitu ya. Dah cuman berdua ya. Diskusi aja berdua gitu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, untuk perkuliahan daring ini memang 1 jam teori, 1 jam berlatih gitu ya. Nah, saya akan sediakan link untuk upload nilai tugasnya. Boleh kalau misalnya sampai jam 3 itu nanti kan 100 menit ya. Berarti jam 3 kurang 10 misalnya baru bisa satu soal ya, uploadkan saja satu soal gitu ya, tidak apa-apa. Nanti saya akan tetap buka linknya gitu ya sampai minggu depan. Kemudian nanti boleh diupdate kalau misalnya mau sudah selesai tiga-tiganya upload gitu semua gitu ya. Silakan kalau bisa sih tugasnya ditulis tangan aja karena ini untuk memahami gitu ya, memahami lebih banyak pemahaman. Jadi dicoba dulu dioret-oret, ditulis, kemudian boleh difoto gitu, diupload ke live-nya gitu ya. Mungkin begitu. Ada yang mau ditanyakan Wibi sama Zaki? Saya ada Bu, paling tapi ini untuk tugas yang sebelumnya Bu. Jadi Oh ya. baru keinget juga di grafiknya, di grafik, di apa diagramnya itu kalau ada satu soal itu dia nilainya itu di notesnya. Tadi saya bingung Bu, itu untuk cost-nya atau emang harus dikurangin atau tambahin dulu gitu? Oh, begini. Kalau yang minggu lalu itu tidak ada operasi sisa ya. Berarti untuk yang misalkan A Kita saya ke lihat B gitu soalnya dulu kayak. yang minggu lalu ya. Yang minggu lalu itu di sini ini biaya saja. Terus bisa dilihat ya di sini tidak ada hubungan antara titik statusnya. Jadi titik statusnya itu tidak memuat operasi gitu. Di sini kan titik statusnya A B C D ya. Ya kan? A B C D F sampai J gitu ya. Nah, yang kemudian pembobotan itu diberikan bahwa biaya antar titik A dan B nilainya 2 gitu ya, misalnya A dengan C 4 dan lain-lain. Nah, sehingga kalau untuk stage cost yang paling sederhana ini
kita hanya menggunakan angka-angka yang di sini. Kemudian karena penentuan jarak ya, karena kan ini pertanyaannya jarak ya, jarak antara titik A sampai J mana yang harus kita pilih rutenya gitu ya, maka operasinya pun harus tambah. Kenapa? Kan tidak mungkin kita berkurang ya dari titik awal A yang posisinya 0 gitu ya ke titik J. Ini kan pasti ada kos yang ini biaya di tahap 1 antara 2, 4, 3. Kemudian di tahap kedua antara angka-angka ini mestinya sampai ke J itu operasinya ditambahkan gitu. Itu mungkin pertanyaan Bibi atau saya bukan itu pertanyaannya. Kalau nggak salah di soal yang Di latihan soal nomor berapa ya? 1 atau 2? yang ini nomor 2 jalur terpendek. Iya, yang nomor tadi Bu, yang agak rumit, yang 2 berarti. Ini di soalnya maksud saya. Iya, di soalnya. Oh, soal contoh. Yang Ini. soal latihan itu. Nah, iya ini Bu. Oke. Mana yang mau ditanyakan? Bukan ini, bukan. Yang di bawah, yang latihan soal. Latihan soal ini. Nah, yang satunya. Ini nomor 1. Yang nomor 2. Nomor 2 ini. Iya itu Bu. Itu kan untuk nilainya itu ada di notes-nya ya Bu. Tapi itu berarti tetap untuk menjadi Ini sih tetap ini ya, aja, tesnya. tetap aja. Nah, Artinya kan dari titik start ke titik A itu saya perlu 5 langkah gitu. Kalau ini adalah langkah iya. kan ini jalur ya, gitu ya. Dari 0 ke B itu berarti saya perlu 3 gitu. Ya kan? Berarti dari B ke E ini 3. Tapi kan ini independen ya. Kalau misalnya ditanyain start sampai E berarti kan 3 tambah 3 gitu ya. Iya. Gitu kan? Yang ini juga sama, ini 2 gitu ya. Berarti ini sini 6. Ya sama Wibi dan Zaki boleh juga sini dipindahin gitu. Ya saya Kayak takut keliru bingung. karena pas di yang J ke finish kan itunya nggak ada ya, 0 gitu. Ya, ini kan Jadi artinya takutnya kan keliru. ini kalau misalnya mau kita pindah-pindahin ya, ini angkanya 2, ini 4 gitu ya. Ini kan berarti ini 4 di sini ya. Ini Iya. 6 gitu ya. Ini Iya, berapa? Bu. Ini 6-nya udah sini ya. Ini 6. 4 gitu ya. Ini juga 4. Ini Iya. 1, ini 5 gitu ya. Ya berarti kan dari 5 ke 0 berarti ini 5 dong. 4 ke 0 ya. Gimana? Ini berapa 5 langkah? ke 0, 0. Oh, sorry, sorry. Dari J ke finishnya. Oh, Iya, iya. ya. Maksudnya gini. Oh iya ya, saya paham pertanyaannya sekarang. Sebenarnya gitu gini ya. Sebenarnya itu ini ya. Kita itu mulai di A dan B. Jadi ini multiple source dan multiple sink artinya. Jadi titik asalnya lebih dari 1, titik akhirnya juga lebih dari 1, ya. Gitu. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah ini sebagai pemrograman dinamik, kita harus selalu mulai dari single source dan berakhir di single sink gitu. Ya kan? Atau single destination. Jadi kalau misalnya boleh saya gambarkan lagi ya, seperti ini. Jadi sebenarnya soal ini tuh awalnya di A sama di B gitu. Terus kalau ini berakhirnya di J, K, dan L. Nah, ini kan secara dynamic programming artinya tidak ada titik awal yang bersamaan ya, dan tidak ada titik akhir yang bersamaan. Sehingga ditambahkanlah satu titik start ya, dummy nodes biasanya jadi start dan finishnya, di mana pembuat-buatannya diberikan nilai 0 karena awalnya tidak ada gitu ya. Nah sehingga gitu ya, ini juga sama artinya kan nanti tahap satunya mana, ini 1 tahap, ini 2 tahap gitu kan ya, ini tahap ketiga, ini tahap keempat, ini tahap kelima, berarti ini akan ada 5 tahap ya. 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 tahap. Nah kemudian ini dijumlahkan ini. Nah ini tuh penambahannya ya tambah 0 aja gitu kan. Berarti ini statusnya JKL. Kemudian titik yang di hadapannya adalah finish. Kemudian operasi biayanya berarti 5 tambah 0, 4 tambah 0, 7 tambah 0 gitu kan ya. Gitu ya. Terus nanti karena ditanyanya jalur terpanjang, berarti nanti dipilihlah terpanjang dari setiap barisnya. Kalau cuman
Ini kan alternatifnya cuma satu titik, berarti semuanya 5, 4, 7 gitu. Ya, udah paham sekarang lebih? Ya, jadi ceritanya Ya, Bu. seperti itu. Jadi Iya. alternatif pembuatan networknya itu kita juga memperhatikan. Jadi saya juga mempelajari ini ya, mempelajari topik yang namanya maximum flow circular demands. Nah, itu tuh artinya source sama sinks-nya tidak satu gitu. Jadi, nah setiap kali ada masalah seperti itu, kita tambahkan satu titik untuk mengerucutkan ya. Mulainya dari satu titik nih, akhirnya juga di satu titik. Ya. Oke, ada lagi? Berarti PR-nya ada 5 ya? Ada 5 soal ya? PR-nya termasuk yang minggu lalu kan dicoba juga gitu, seperti itu. Oke. Baik, kalau gitu mungkin Zoom-nya kita cukupkan, kemudian nanti silakan mengerjakan soal dan upload jawabannya di live aja ya, seperti itu. Ada pertanyaan, Zaki? Untuk pengumpulannya berarti per Minggu individual depan juga aja. ya? Ya kalau hari ini yang sesampainya, kalau misalnya satu Oh, soal ya satu soal, kalau dua ya dua. Tapi tetap saya akan buka sampai minggu depan, nanti bisa di update seluruh soal dimasukkan gitu. Ya, baik Ibu. Terima oke. kasih Bu. Ya, baik. Baik, Makasih, Bu. Didi, ada lagi? Sudah didar. Oke ya, ini memang harus dicoba. Dan mohon dipahami, pemrograman dinamik di buku Hilaire Lieberman itu satu bab. Hanya satu bab, gitu ya. Nah, kita harus breakdown menjadi 16 kali pertemuan. Gitu ya, berarti setiap kali bertemu itu soal. Nah, tapi mungkin sekarang tantangannya ya kalau di kelas dengan saya konsep, nanti dengan kakak-kakak kelasnya Aslab, berarti bagaimana menerjemahkan soal ini ke dalam hitungan yang komputasinya juga bisa kita gunakan untuk kasus yang lebih besar gitu ya. Kalau titiknya 1.000.000 gimana gitu ya. Kalau titiknya 1.000 gitu banyak kan, gimana? Nggak mungkin kita pakai gambar tadi yang kita coba satu-satu gitu. Ya, baiklah, terima kasih kalau gitu atas perhatiannya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Zaki sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam. Terima Ya, kasih banyak Bu. sama-sama.